atau yang sekarang kemudian Andi Wijayanto itu lebih layak diberikan pangkat tituler daripada seorang Deddy Corbuzier. Posisi mereka jelas. Atau kemudian dulu Profesor Dr. Budi Santoso menjadi satu-satunya sipil menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Itu lebih layak gitu loh daripada seorang Deddy Corbuzier. Oke, bicara komunikasi sosial, banyak wartawan, dia menjadi wartawan perang, kenapa itu tidak diangkat? Perannya jelas. Misalnya almarhum wartawan senior Hendro Subroto, dia terjun payung dalam beberapa liputan pertempuran di Irian Barat waktu itu, kemudian di Timur segala macam. Banyak, termasuk misalnya angkatan saya, liputan-liputan perang luar biasa perannya terhadap militer. Nggak ada tuh diangkat-angkat seperti itu. Jadi ini kemudian menjadi kontroversial. Nah, bagi si sipil ini yang kemudian diberi pangkat kemiliteran seperti Deddy Corbuzier ini, sebetulnya konsekuensinya apa bagi mereka? Dia punya konsekuensi, tidak bisa sembarangan lagi main di medsos. Karena TNI nggak bisa sembarangan. Anda ingat seorang istri komandan Kodim di Sulawesi, suaminya dicopot dan disel gara-gara istrinya main medsos gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini Deddy misalnya ketika tamunya seorang WTS, kemudian tamunya juga LGBT segala macam, itu bagaimana gitu loh? Kaitannya dengan masalah pertahanan apa? Jadi apa tidak ada orang lain yang lebih berhak seperti itu? Menurut saya tinjau kembali. Baik Pak Ginting. Memang bagaimana menurut Anda jadi mestinya sikap TNI maupun Kemenhan nih dengan banyaknya sorotan pada TNI dan juga Kemenhan atas pemberian pangkat Letkol tituler ini pada Deddy? Ya, menurut saya setiap keputusan itu pasti ada catatan di bawahnya. Apabila di kemudian hari ada tuh catatan, kemudian hari dianggap ada kekeliruan, bisa ditinjau atau dievaluasi kembali. Nah, clue itu bisa digunakan gitu loh menurut saya, bisa ditinjau kembali. Deddy sebagai duta Komcat, ya fokus aja di Komcat, misalnya diberikan pangkat Kapten Komcat begitu. Ini Kapten Komcat juga kan nggak sembarangan. Dia posisinya harus lulusan doktor S3, kan nggak main-main. Artinya penghargaan itu bisa. Tapi kalau letkol tituler itu dalam dirinya sudah kemudian masuk ranah hukum militer. Deddy bisa dilaporkan ketika dia main di nightclub atau bar atau segala macam yang terkait dengan hal-hal disiplin militer. Itu dia bisa diperiksa di polisi militer. Dan nggak bisa sembarangan hidup dia sekarang ini. Nah, kemarin kita bisa lihat tampilannya. Dia belum bisa mengubah tampilannya ketika menggunakan seragam angkatan darat, masih pakai brewok dan jenggot. Tidak boleh di TNI itu. Nah, pakaiannya juga ketat seperti menonjolkan otot. Nggak bisa. Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, juga berotot tangannya, tapi dia tutup gitu. Jadi hal-hal seperti itu aja tidak dipahami yang bersangkutan. Jadi menurut saya TNI harus meninjau kembali ya menurut Anda ya? Ya, TNI harus meninjau kembali. Ini keputusan kontroversial. Jadi jangan malu-malu kalau kemudian bicara medsos. Banyak yang dilakukan oleh misalnya Dinas Penerangan Angkatan Darat, dia juga melakukan perang medsos juga dilakukan. Jadi nggak perlu lewat Deddy. Toh mereka juga punya ahli-ahli cyber dan segala macam. Fokusnya ke pertahanan. Kecuali Deddy podcastnya fokus pada masalah pertahanan. Begitu. Orientasi selalu ke situ ya, nggak begitu ke yang lain-lain. Baiklah Pak Ginting, terima kasih banyak Pak Ginting. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi Pak Ginting. Sampai jumpa. Terima kasih Radio Idola Semarang.